Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ninis Kurnia Rahayu dengan NIM 1262042031179 dari kelas TMT 3D. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang epistemologi, ontologi, dan metodologi matematika. Yang pertama, kita akan membahas tentang epistemologi matematika. Epistemologi matematika merupakan cabang filsafat yang berhubungan dengan pengetahuan matematika. Di dalamnya terdapat segi-segi dasar pengetahuan matematika seperti sumber, hakikat, batas-batas, dan kebenaran pengetahuan serta ciri-ciri matematika yang meliputi abstraksi, ruang, waktu, besaran, simbolik, bentuk, dan pola. Para ilmuwan menyatakan bahwa matematika merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan bilangan-bilangan, titik, garis, ruang, abstraksi, besaran, dan lain sebagainya. Matematika merupakan suatu ilmu yang lebih banyak mengkaji tentang kuantitas, bangunan, ruang, dan perubahan. Ahli filsafat mengatakan bahwa matematika terbagi menjadi beberapa ilmu pengetahuan secara garis besar. Ibnu Khaldun menyatakan matematika terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, ilmu geometri. Yang kedua, ilmu aritmatika. Yang ketiga, ilmu musika. Yang keempat, ilmu astronomi. Sedangkan Immanuel Kant menyatakan bahwa ada 3 disiplin pengetahuan. Yang pertama, logika. Yang kedua, aritmatika. Yang ketiga, geometri. Selanjutnya, epistemologi membagi kebenaran menjadi 3, yaitu kebenaran epistemolog, kebenaran ontologis, dan kebenaran sematis. Adapun teori yang menjelaskan kebenaran ada 3. Yang pertama, teori korespondensi, yaitu kebenaran haruslah bersesuaian dengan fakta atau kenyataan yang ada. Yang kedua, teori koherensi, yaitu suatu pernyataan dianggap benar jika bersifat tetap atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Yang ketiga, teori pragmatisme, yaitu suatu pernyataan dianggap benar jika pernyataan tersebut bersifat fungsional dan memiliki manfaat dalam kehidupan praktis. Yang selanjutnya, kita akan membahas tentang ontologi matematika. Sejarah mengatakan bahwa para ahli filosofi dan ahli matematika pada zaman dahulu mempergunakan matematika sebagai alat dalam melakukan suatu pekerjaan ataupun menyelesaikan masalah. Karena perhitungan matematika sederhana diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya pada peradaban bangsa Mesir. Perhitungan sederhana untuk menghitung pajak, luas lumbung, perdagangan, menghitung batas luas tanah yang hilang karena luapan sungai Nil, sampai pada pembangunan istana dan piramida yang termasuk ke dalam keajaiban dunia. Yang contoh selanjutnya pada peradaban bangsa Babilonia. Perhitungan sederhana digunakan untuk mengukur jarak kapal di tengah lautan dengan menggunakan perbandingan segitiga, tanpa harus benar-benar terjun ke laut. Selanjutnya, yang terakhir kita bahas adalah metodologi matematika. Metodologi matematika adalah penelaahan terhadap metode yang khusus digunakan dalam matematika, yang dikenal sebagai metode aksiomatik atau metode hipotetik deduktif. Metodologi matematika adalah kumpulan cara-cara, rumus-rumus, dan kaidah-kaidah yang digunakan dalam matematika. Dapat juga diartikan sebagai cara penyusunan berbagai alur dan asas yang diterapkan pada matematika sebagai suatu metode. Terdapat 3 metode dalam metodologi matematika. Yang pertama adalah metode deduksi. Metode deduksi adalah suatu metode berpikir yang menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum yang kemudian diterapkan pada sesuatu yang bersifat khusus. Yang kedua, metode induksi. Metode induksi sebaliknya menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip khusus, kemudian diterapkan pada suatu yang bersifat khusus. Yang ketiga adalah metode dialektika. Metode dialektika adalah metode berpikir yang menarik kesimpulan melalui 3 tahap. Yang pertama tesis, kedua antitesis, yang ketiga sintesis.
atau berdasarkan premis mayor dan premis minor, untuk kemudian menghasilkan kesimpulan yang baru. Di dalam metodologi matematika, terdapat pokok-pokok penting dalam metode matematika. Yang pertama adalah aksioma. Aksioma merupakan keterangan yang kebenarannya diterima tanpa pembuktian lebih lanjut dan menjadi dasar atau pegangan dalam sebuah perbincangan. Yang kedua adalah definisi. Definisi adalah sebuah proposi yang mengantarkan pada hakikat dan kualitas sesuatu. Dapat berupa artian yang diberi batasan, sifat, pengertian, atau hubungan yang bersumber dari pemikiran manusia. Yang ketiga adalah teorema. Teorema adalah suatu penemuan bentuk, pola, atau rumus matematika yang baru dan bisa dibuktikan berdasarkan aksioma-aksioma dan definisi-definisi secara logis. Sekian video penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.